Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dini, mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran dengan NPM 2506061011 akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa yang ada pada karya tulis ilmiah berupa makalah yang berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dalam e-Bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut dapat menurunkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang akurat, jelas, dan efektif sangat diperlukan agar pesan ilmiah tersampaikan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis pada makalah Penggunaan Teknologi Informasi dalam e-Bisnis, ditemukan berbagai kesalahan berbahasa yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori utama, yaitu kesalahan ejaan, penulisan huruf, kalimat tidak efektif, kesalahan paragraf, dan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Pertama, kesalahan ejaan merupakan jenis kesalahan yang paling banyak ditemukan pada makalah ini. Beberapa bentuk kesalahan yang muncul antara lain penggunaan kata tidak baku seperti definisi yang seharusnya definisi serta penulisan kata yang tidak dipisahkan dengan benar. Misalnya modal uang, pengiriman barang, belum mendapatkan, dan internet yang. Kedua, kesalahan penulisan huruf terlihat pada ketidakkonsistenan penggunaan huruf kapital dalam istilah e-bisnis dengan E dan B besar, e-bisnis dengan B kecil, dan e-bisnis dengan E kecil. Bentuk yang disarankan dalam penulisan ilmiah adalah e-bisnis dengan huruf kecil semua. Selain itu, terdapat kesalahan pada huruf awal kalimat dalam daftar poin yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Kesalahan yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang tidak efektif, seperti istilah e-commerce dan e-bisnis mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda. Yang sebaiknya dapat diubah menjadi istilah e-commerce dan e-bisnis terdengar sama, tetapi secara teknis keduanya berbeda. Kesalahan yang keempat adalah struktur paragraf yang kurang baik. Paragraf pertama dalam makalah terlalu panjang dan memuat banyak ide sekaligus, seperti pengertian, perbedaan, dan contoh e-bisnis yang seharusnya menjadi 3 paragraf berbeda. Selain itu, setelah bagian definisi, pembahasan langsung melompat ke fungsi tanpa adanya kalimat penghubung dan transisi antar bagian. Beberapa kalimat juga dinilai tidak efektif. Misalnya, jasa pengiriman pos masih memerlukan pembenahan, sehingga proses pengiriman barang tidak terlalu lama sampai kepada tangan pembeli. Sebaiknya ditulis menjadi jasa pengiriman pos perlu dibenahi agar pengiriman barang lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penyusunan kalimat dan paragraf yang jelas agar makna tidak rancu. Kesalahan lainnya dapat ditemukan pada penggunaan istilah bahasa asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata sistem yang seharusnya ditulis menjadi sistem, mensupport menjadi mendukung, service menjadi layanan, dan customer menjadi pelanggan. Hal tersebut tidak hanya mengurangi nilai kebahasaan, tetapi juga dapat menyulitkan pembaca memahami makna yang dimaksud. Secara keseluruhan, berbagai kesalahan tersebut memengaruhi kejelasan isi makalah, menurunkan kredibilitas penulis, serta menghambat pembaca dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan kaidah merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah, khususnya dalam bidang e-commerce yang menuntut ketelitian dan kejelasan informasi. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.